Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah siap hari ini untuk belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis? Siap. Oke, alat tulisnya silakan disiapkan. Oke, semuanya. Ya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina mawala la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Hari ini kita akan belajar mengenai pengertian Al-Quran, kemudian kedudukan dan fungsi Al-Quran, terus bagaimana cara memfungsikan Al-Quran, dan yang terakhir adalah bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pelajaran kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa dengan harapan semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa keberkahan, mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebelum materi saya sampaikan, terlebih dahulu saya akan mengecek kehadiran ya. Jadi kalau hadir silakan acungkan tangan untuk mengetahui apakah ada yang tidak hadir hari ini. Yang pertama Ananda Yuniarsari, Arin Milata, Azuma Izal Hikmah, Chelsea Dwi, Dewi Nur Mauna, Dwi Rahma Safitri, Ifta Lisa Ada, Intan Nur Maulidia, Fatimatu Zahro, Firdatia, Kaila Ilma. Sakit apa? Panas ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kembali bergabung belajar bersama dengan kita di sini. Selanjutnya Nafahatul Maulidiyah, Nani Husnia, Sabila Yasaro Adim, Ummi Mahfiro, Fika Halimah. Sakit. Oh, ada dua yang sakit hari ini. Mudah-mudahan sehat. Zainatul Mufarroha, Imelda Zanuba, Aida Irma, Bilqis Zakiatul, Dwi Nur Aulia, Kaila Aulia, Fahmida, Kaisa Putri. Ya, alhamdulillah. Dari yang di sini ada dua yang tidak hadir. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Selanjutnya, kenapa kita harus belajar Al-Quran Hadis? Karena Al-Quran dan Hadis merupakan sumber pokok Islam, supaya kita memiliki arah di dalam menjalani kehidupan ini. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Kemudian
Selanjutnya materi akan saya disampaikan melalui video ya. Silakan anak-anak nanti memperhatikan video yang saya tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Amin. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 dengan tema Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman umat Islam. Mengerti Al-Quran berdasarkan tinjauan bahasa, kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab, Quran dan Quran yang artinya bacaan. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Wa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Artinya, sesungguhnya tasawuf dari Allah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilur rabbil alamin. Afalam yakunu amin. Artinya, dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam yang dibawahi oleh Allah Al-Quran atau malaikat Jibril. Pengertian hadis menurut tinjauan bahasa, hadis memiliki beberapa arti yaitu jadidun artinya baru, hamidun artinya juga, dan khabarun artinya berita. Hadis juga berarti perkataan. Sedangkan istilah hadis menurut para ulama mempunyai pengertian sebagai berikut. Yang pertama, segala perkataan perbuatan dari Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, segala perkataan perbuatan dan takrir atau pendekatan Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan hukum bagi umatnya. Yang ketiga, segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, penjelasan tentang sifat-sifat tujuan yang dibutuhkan oleh Nabi oleh Allah SWT. Si Al-Quran dan Hadis. Si khusus Al-Quran dan Hadis dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, si Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, si Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua, sebagai penjelas dari petunjuk tersebut. Yang ketiga, dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 10, yaitu si Al-Quran adalah sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Adapun si hadis, yang pertama adalah menerangkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memperjelas dan memperinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Yang ketiga, menetapkan hukum antara firman Al-Quran yang dikatakan dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi keumuman ayat-ayat suci yang telah mengkhususkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, setelah materi sudah sampean perhatikan ya. Sekarang sampean buat kelompok untuk bisa mengambil dari apa yang sudah disampaikan tadi ya. Jadi dibuat 4 kelompok. Silakan membuat kelompok.
Sama sini ya. Silakan didiskusikan. Kita 5 menit. Sudah? Cukup, boleh. Sekarang kembali menghadap ke depan, ya. Dari pelajaran yang kita pelajari hari ini, silakan disimpulkan, ya, apa yang sudah menjadi diskusi kalian, ya, mengenai materi yang tadi yang dirangkum, ya. Kalian rangkum untuk sampai ambil garis besar dari materi yang sudah disampaikan. Untuk kelompok pertama, apa pengertian dari Al-Quran? Pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah Al-Quran, artinya bacaan. Pengertian Al-Quran menurut istilah adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan jalan mutawatir dan ditulis dalam mushaf serta membacanya adalah bernilai ibadah. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok kedua. Ya, apa yang dimaksud dengan hadis? Hadis adalah menurut bahasa jadidun atau baru, dan qoribun dekat, dan khobarun berita. Pengertian hadis menurut istilah adalah segala sesuatu, segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun penjelasan tentang sifat-sifat beliau yang dituturkan kembali oleh para sahabatnya. Iya, terima kasih. Selanjutnya kelompok ketiga. Iya, apa fungsi dari Al-Quran? Fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup bagi manusia, dan kedua sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut, dan yang ketiga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Iya, terima kasih. Selanjutnya kelompok keempat, apa fungsi dari hadis? Fungsi hadis adalah menguatkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, memperjelas dan menunjukkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum, menetapkan hukum atau aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Iya, terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita di sini sebagai manusia, pertama kita harus bisa secara pribadi menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita juga sebagai anggota masyarakat, bagaimana kita berperilaku yang baik, yang sesuai dengan yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis untuk bisa kita laksanakan dalam kehidupan
bermasyarakat. Yang ketiga, kita sebagai manusia pribadi yang juga hidup dalam naungan sebuah negara. Bagaimana kita bisa menjadi seorang manusia yang baik, yang bisa mewujudkan nilai-nilai Al-Quran itu dalam kehidupan bernegara. Jadi contohnya apa? Seperti pribadi, ya seperti yang pertama, kalau kita menjadi pribadi yang baik, yang sesuai dengan Al-Quran, pertama kita mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari untuk bisa kita jalankan dalam kehidupan, bisa kita aplikasikan. Ya, jadi tidak hanya Al-Quran itu kita baca, hadis kita baca, kita pelajari, tetapi kita di sini juga dituntut untuk bisa melaksanakan apa yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis tersebut. Ya, yang kedua, sebagai masyarakat, ya, kita bukan makhluk individu ya. Kita selalu membutuhkan namanya orang lain. Jadi bagaimana perilaku kita ketika kita berhadapan dengan masyarakat? Maka kita dituntut untuk memiliki sifat kepedulian terhadap orang lain. Kita tidak bisa sendiri, ya. Misalkan contohnya apa, Bu? Kehidupan yang ada di masyarakat yang harus kita jalankan. Misalkan kalau ada saudara kita yang sakit atau tetangga kita terdekat yang sakit, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjenguknya, nggih. Paling tidak dengan menjenguk itu ada nilai apa? Yang muncul ada rasa kepedulian, nggih. Bagaimana orang sakit itu? Orang sakit itu bisa sembuh biasanya karena terhibur, ya. Dengan kehadiran kita, maka kita akan bisa membantu meringankan, ya, rasa sakit yang diderita, dan doa yang kita lantunkan untuk mereka, insya Allah itu menjadi wasilah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam lingkup negara bagaimana? Ya, kita harus menjadi warga negara yang baik. Misalkan contohnya, kita mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh negara. Jadi kalau ada suatu perintah yang disampaikan kepada kita, maka seharusnya kita laksanakan. Contohnya kemarin karena pandemi COVID, maka sekolah mewajibkan kita menggunakan masker. Ya, maka sebagai warga negara yang baik kita mematuhi, karena peraturan dibuat itu untuk kemaslahatan rakyatnya, kan gitu nggih, masyarakatnya kita yang diperhatikan supaya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pandemi ini sudah berakhir, nggih. Mudah-mudahan semuanya tetap diberikan kesehatan, ya. Artinya, ya, Al-Quran jangan ditinggalkan, ya, karena memang Al-Quran adalah tadi fungsinya yang disampaikan oleh Mbak Fahmida, ya. Fungsi dari Al-Quran adalah menjadi petunjuk. Petunjuk menuju mana? Ya, menuju kepada jalan yang dikehendaki Allah. Jadi kita akan bisa mengikuti arah yang benar supaya menjadi pribadi yang benar dan baik. Selanjutnya kita ambil garis kesimpulan dari materi keseluruhan yang sudah kita pelajari. Yang pertama, pengertian dari Al-Quran adalah secara bahasa adalah qara'a, berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya sebuah bacaan. Kemudian menurut istilah adalah sesuatu mukjizat, ya, yang diberikan kepada Nabi Muhammad, yang berasal dari Allah, yang diberikan kepada Nabi Muhammad atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, dan dilakukan secara mutawatir. Kemudian yang membaca Al-Quran akan mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengertian dari hadis apa menurut istilah?
Berita. Iya, kemudian baru. Kemudian apa? Dekat. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah apa? Suatu berita yang berasal dari Nabi Muhammad, baik itu berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, yang dilakukan atau dialami oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, fungsi dari Al-Quran dan hadis. Fungsi Al-Quran untuk apa? Sebagai petunjuk, memberikan petunjuk kepada manusia. Kemudian apa? Penjelasan. Kemudian yang ketiga, pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran itu bisa, dari Al-Quran kita akan tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh. Ya. Yang ketiga, cara memfungsikan Al-Quran ya berarti kita harus menanamkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan hadis untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan dari apa yang sudah kita simpulkan? Mungkin masih ada yang masih bingung, silakan bertanya. Silakan Mbak Zain. Apa perbedaan Al-Quran dan hadis? Apa perbedaan Al-Quran dan hadis? Ada yang bisa? Al-Quran adalah lafaz dan maknanya berasal dari Allah. Lafadznya dari Allah, maknanya juga dari Allah. Sedangkan hadis maknanya dari Allah, lafalnya dari Nabi Muhammad. Jadi perbedaannya itu sama-sama redaksinya dari makna yang dimaksudkan dari Allah, tetapi kalau untuk Al-Quran itu lafalnya juga berasal dari Allah, dan kalau untuk hadis lafalnya dari Nabi Muhammad. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk pelajaran berikutnya, bab kedua mengenai kekuasaan dan rahmat Allah. Nanti kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Untuk tugas nanti silakan anak-anak mencari contoh, contoh nilai-nilai yang diterapkan dalam diri sendiri. Kemudian bermasyarakat, tadi kan sudah saya contohkan, tapi bisa sampai tambahkan lagi karena masih banyak contohnya dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi diri sendiri, bermasyarakat, bernegara. Nah, sebutkan contoh masing-masing dari itu minimal 3 ya. Nanti pertemuan berikutnya kita dikumpulkan dan penilaiannya nanti berdasarkan ketepatan dalam menjawab materi pertanyaan tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fadhlu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fadhlu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fadhlu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.